Yang perlu kita tahu sekarang adalah ternyata di dalam amalan-amalan wudu dari awal sampai akhir itu ada yang wajib, ada yang sunnah. Yang wajib kalau ditinggal wudunya kagak sah. Kalau yang sunnah ditinggal wudunya tetap sah, cuma pahalanya di kita. Langsung saja melanjutkan pelajaran yang lalu sebagaimana amanah guru, saya suruh bahas fikih. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. Qala mu'allif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi ulumi fid dharain. Al-wudu. Bahasan kita pada malam hari ini adalah tentang wudu. Ya waladi, wahai anakku, qad arafta kaifiyatal wudu wa jami'a a'mali. Sungguh kamu telah mengetahui tata cara wudu dan semua gerakan-gerakannya, semua amalan-amalannya. Apa yang dibasuh, apa yang diusap, apa yang dibaca. Buah daripada apa? Buah daripada ngelihat dari kita kecil. Oh, orang wudu begini nih ya, bacaannya begini, dan seterusnya dan seterusnya. Sungguh kamu telah tahu kaifiahnya, tata caranya, amalan-amalannya, gerakan-gerakannya, apa yang dibasuh, apa yang diusap, apa yang dibaca, sudah tahu. Wal'an, dan sekarang nuridu an na'rifa, kita kepengen tahu anna tilkal a'mal, bahwasanya amalan-amalan di dalam wudu ba'duha furud, sebagian ada yang masuk kategori fardu atau wajib. Jelas? Di antara amalan-amalan wudu yang kita tahu, sebagian darinya itu ada yang masuk kategori fardu atau wajib. La yasihul wudu bitarkiha, tidak sah wudu kalau ninggalin ini, ninggalin yang fardu, nggak sah. Wa hadhihi tusammal arkana wa awil wajibat, dan yang fardu ini nama lainnya adalah al-arkan, jamak dari rukun, awil wajibat, jamak dari wajib. Jadi bisa disebut fardu wudu, bisa disebut ruknul wudu, bisa disebut wajibul wudu. Jadi bisa disebut fardu wudu, rukun wudu, wajib wudu, sama. Kalau ditinggal wudunya tidak sah. Wa ba'duha ghairu furud, sebagian lagi ada yang enggak fardu, sebagian lagi ada yang enggak wajib. Fayasihul wudu bitarkiha, kalau kita ninggalin itu wudu kita sah-sah saja, wudu kita enggak bermasalah. Walakinaz thawaba alladzi tanaluhu minallah aqal, akan tetapi pahala yang kita dapat dari wudu kita manakala kita meninggalkan bagian yang tidak wajib tadi, pahala yang kita dapat akal dari Allah itu lebih sedikit. Jelas, wudunya masa, cuman pahalanya yang kita dapat dari Allah Ta'ala di kita. Wa atihi tusamma sunan awil mandubat, disebut dengan sunan, jamak dari sunnah. Awil mandubat disebut juga mandubat, jamak dari mandub, artinya sama, sunnah-sunnah juga. Jadi yang kagak fardu disebut sunnah wudu atau mandubnya wudu. Bahasa kita sunnah wudu dah begitu ya. Intinya apa? Kita udah tahu wudu dari kecil, kita udah tahu karena kita lihat ya, atau lain hal ya, macam-macam cara sehingga kita tahu. Nah,
Yang perlu kita tahu sekarang adalah ternyata di dalam amalan-amalan wudu dari awal sampai akhir itu ada yang wajib, ada yang sunnah. Yang wajib kalau ditinggal wudunya kagak sah. Kalau yang sunnah ditinggal wudunya tetap sah, cuma pahalanya dikitan. Jelas kira-kira ya? Yang kita mau bahas malam ini adalah furudul wudu, fardu wudu atau rukun-rukun wudu atau wajib-wajibnya wudu. Wajib-wajib wudu itu maksudnya perkara-perkara wajib di dalam wudu. Wa furudul wudu sitatun. Fardu-fardu wudu yang wajib-wajib di dalam wudu itu ada 6. Cuma ada 6. Kalau yang 6 ini kita jaga, kita kerjakan dengan sempurna, wudu kita sah. 6 ini nih, kudu kita jaga betul-betul. Yang pertama an-niyatu, niat. Ya, yang pertama niat. Innamal a'malu bin niat. Kata Imam Syafi'i, syarah daripada hadis ini, innamal a'malu, sungguh sahnya setiap amal ibadah itu dengan niat. Di dalam mazhab Syafi'i, amal ibadah kalau tidak diniatkan maka tidak sah. Karena yang membedakan ibadah dengan ada kebiasaan itu niat. Itu niat. Ya. Contoh mandi. Ya. Yang membedain mandi biasanya kita, kan kita biasa mandi. Bangun tidur, yang mau sekolah, yang mau kerja mandi. Ya. Sore-sore habis main bola, pulang kerja, pulang sekolah, ya. Pulang ojek, gerak mandi. Habis begitu sama pasangannya, sama istrinya, sama suaminya mandi. Yang bedain apa? Mandi ibadah dengan mandi adat. Yang bedain adalah nih niat. Tuh. Jadi mesti niat. Mesti niat dalam mazhab Syafi'i, ya. Nah, termasuk wudu rukun yang pertama adalah niat. Fatanwi biqalbika raf'al hadath. Maka kamu niat dengan hati kamu raf'al hadath, untuk menghilangkan hadas. Jadi niatnya kalau bahasa Arabnya gini, nawaitu raf'al hadath. Segitu doang cukup, Pak. Segitu udah segitu aja dah. Apalagi yang udah tua, ya yang pikirannya udah banyak, udah cukup nawaitu raf'al hadath. Sah udah segitu doang. Nggak pakai asgor. Nah, idza utliqal hadath yang shorifu ila hadatsil asgor. Kalau dikatakan hadas, maka insirofnya mengarahnya kepada hadas kecil. Jelas. Jadi kalau nawaitu raf'al hadath itu maksudnya hadas kecil. Tapi kalau kita mandi junub, nawaitu raf'al hadas kagak sah. Harus nawaitu raf'al hadatsil akbar. Tapi kalau wudu, nawaitu raf'al hadas cukup. Jadi gitu wudu udah, nggak usah repot-repot. Nawaitu raf'al hadas, artinya saya niat menghilangkan hadas. Di mana tempatnya? Di dalam hati. Wa talaffuz biha, ngucapin niat itu hukumnya sunnah. Ngucapin nawaitu raf'al hadas itu hukumnya sunnah. Yang penting di dalam hati. Mau artinya boleh, saya niat menghilangkan hadas kecil, boleh. Mau bahasa Arabnya boleh nggak? Boleh bahasa Arabnya. Kan kita tahu artinya nawaitu raf'al hadas. Boleh. Waktunya sebagaimana maklum adalah ketika basuhan pertama pada wajah. Ketika basuhan pertama pada wajah, ingat, niat wudu bukan saat membasuh dua telapak tangan, bukan.
Kenapa? Membasuh dua telapak tangan sunnah. Bukan juga mau kumur-kumur. Ketika menghirup air ke hidung juga belum. Saat niat itu pas basuhan wajib yang pertama. Mana? Muka. Sebab definisi niat qasdu syai' muqtaronan atau muqtarinan bi fi'li. Menyengaja untuk melakukan sesuatu dibarengi dengan praknya, dibarengi dengan pelaksanaannya. Yang wajib muka. Pas basuh muka, di situ kita niat. Pertama kali air sampai ke muka nih, des, dalam hati kita, nawaitu raf'al hadath. Bahasa Arab boleh, atau kalau mau artinya boleh. Saya niat menghilangkan hadas kecil. Yang bagus, mulut kita ngucapin, hati kita hadir. Jelas kira-kira? Jadi air sampai di muka, mulut kita nawaitu raf'al hadas, hati kita hadirkan apa yang kita baca. Mau bahasa Arabnya dalam hati boleh, mau terjemahannya boleh. Saya niat menghilangkan hadas kecil. Jelas kira-kira? Autawi fardhu wudu, atau niatnya nawaitu fardhu wudu, saya niat fardu wudu. Boleh. Saya niat fardu wudu. Terserah mau pilih yang mana. Nawaitu raf'al hadas boleh. Nawaitu fardhu wudu boleh. Talaban liridha'illah, untuk mencari keridhaan Allah. Ini sunnah dihadirkan di beberapa kitab ya. Gitu. Jadi gampang. Kan dulu kita diajarin sama guru-guru kita, nawaitul wudu'a liraf'il hadatsil asghar, ya, fardhu lillahi ta'ala. Bagus, bagus banget. Bagus banget. Tapi nggak harus seperti itu pun tetap sah. Ya. Kalau yang kayak tadi itu udah cakep banget, itu udah lengkap. Udah lengkap. Jadi buat yang sepuh-sepuh, ya, buat yang udah tua, ya, yang baru dapat keterangan ini, udah nawaitu raf'al hadas, saya niat menghilangkan hadas, cukup. Atau nawaitu fardhu wudu, saya niat fardu wudu. Yang penting itu dibacanya di dalam hati saat pertama kali membasuh wajah, atau saat pertama kali air sampai kepada wajah, di situ hati kita niat nawaitu raf'al hadas, atau saya niat menghilangkan hadas kecil, atau nawaitu fardhu wudu, saya niat fardu wudu. Terserah mau bahasa Arabnya, mau artinya boleh. Jelas kira-kira? Satu. Yang kedua, ghuslul wajhi, membasuh wajah, membasuh muka. Ini muka nih. Mana batasnya? Watuluhu, untuk panjangnya. Min mana binti sya'ri rosi, dari tempat tumbuhnya rambut kepala. Dari tempat tumbuhnya rambut kepala al-mu'tadi, yang standar, yang biasa. Kita dulu masih muda ini, kok saya separuh udah habis. Ada yang udah habis bisa? Tawa yang paling kenceng. Yang biasanya di mana kita nih dulu nih standarnya ini? Tempat tumbuhnya rambut kepala di mana? Di sini anggapnya ya. Sini. Ada yang kata rambut kita udah habis, ini botak sampai sini nih. Habis, betul-betul habis, sudah rontok. Maka nggak harus sampai sini kita panjangin. Cukup. Dulu di mana dulu adanya gitu? Tempat tumbuhnya rambut kepala di mana? Jadi panjangnya muka dari tempat tumbuhnya rambut kepala yang biasa ila ma tahta majma'il lahyain, sampai nih di bawah tempat kumpulnya dua janggut, bukan jenggot, dua janggut, dua dagu. Ini tulang dagu kita dua. Ada orang ketara banget ya? Dua dagunya ada yang ketara banget. Ada yang gak ketara, pengen ketara, dioperasi plastik ada. Ya, tuh. Kita rasa-rasa tuh, ada dua tuh. Nah, dari tempat tumbuhnya rambut kepala sampai di bawah bertemunya dua tulang dagu, dua tulang janggut. Tuh, di sini. Itu panjangnya.
Wa ardu, lebarnya minal udunil yumna ilal udunil yusra, dari telinga kanan ke telinga kiri. Enggak semuanya, enggak nih, watatnya. Watat itu apa sih kalau bahasanya? Mari ketemu tuh. Kalau berkemah apa tuh, buat nancapin apa namanya? Pasak, apa? Patok. Nih, ada watatnya. Watat tuh, ini watatnya, watat telinga ini nih. Ya, dari watat telinga kanan sampai ini, watat telinga kiri. Tuh, itu lebarnya. Nah, berarti yang masuk area ini nih, panjangnya udah tahu, lebar udah tahu, ini namanya muka. Wajib rata sama air, wajib terbasuh dengan rata, hampir rata banget. Ya, jangan cuma sebelah pipi loh, jangan semua rata. Harus ratain. Kalau bisa jangan merem. Sebut apa nih? Nah, sela-sela mata. Ya. Bibir jangan mingkem, bibir jangan mingkem. Ini merahan bibir atau tepian bibirnya itu termasuk bagian luar wajah yang wajib dibasuh. Jadi jangan mingkem. Nah, nggak bisa begitu, ya. Jelas nggak kira-kira? Jadi bisa rata tuh. Semua bagian yang ada di batasan tadi itu yang disebut dengan wajah mesti terbasuh dengan rata, kulitnya, bulu-bulunya semua. Ya. Kemudian yang ketiga, ghuslul yadain, membasuh dua tangan, ma'al mirfaqain, berikut dua sikutnya, bukan sampai, berikut dua sikutnya. Artinya apa? Dua sikutnya wajib dibasuh dengan sempurna. Jelas. Ada orang yang wudu gulung tangannya cuma sampai itu, kagak sanggup deh, lewatin. Kenapa? Ghuslul yadain, membasuh dua tangan dari ujung jari, ma'al mirfaqain, berikut dua sikutnya. Dua sikutnya wajib terbasuh. Dua sikut ini batas penyempurna yang wajib. Dalam kaidah usul fikih dikatakan ma la yatimul wajib illa bihi fa wajib. Sesuatu yang menyempurnakan perkara yang wajib, hukumnya wajib. Sehingga wajib dilewatin. Jangan pas di batas, jangan pas di sikut, lewatin sedikit. Menegaskan bahwasanya batas yakni sikut terbasuh dengan sempurna. Adapun dipanjangin lagi, itu lain lagi babnya, itu sunnah nanti. Ya. Ada sunnah tahjil, ada sunnah gurur. Ya. Itu nanti wajah dan tangan umat Nabi Muhammad SAW pada hari kiamat nggak bisa dibohongin, terang beneran. Sebab apa? Kalau dia wudu, ngebasuh muka, ngebasuh tangan, ngebasuh kaki, dilewat-lewati daripada batasnya. Kita nggak bahas itu, kita bahas yang wajib dulu, fokus ya. Jadi yang wajib dari ujung jari sampai sikut terbasuh dengan sempurna. Artinya lewatin dari sikutnya. Kalau nggak lewat di pas, berarti sikutnya nggak sempurna terbasuh. Begitu. Kemudian yang keempat, mashu ba'dir ra'si min basyarihi aw sya'rihi alladhi fi haddi, mengusap sebagian kepala, mengusap sebagian kepala, min basyari, boleh kulitnya, kulit kepala, aw sya'ri, boleh rambut kepala, tapi fi haddi, yang masih di batas kepala. Maksudnya gimana? Ada orang rambutnya gondrong di batas kepala nih, dagu. Ketika ditarik sampai sini rambutnya, ibu-ibu biasanya tuh. Nah, maka yang diusap harus yang masih di batas kepala, berarti dari dagu ke atas.
Kalau yang diusap dagu ke bawah nggak boleh. Yang diusap di sini nih umpamanya. Nggak boleh. Harus yang dari dagu ke atas. Jelas kira-kira. Mengusap sebagian kepala, boleh kulit kepala, boleh rambut kepala yang masih ada di batas kepala. Tuh. Jelas ya? Nah, sedikit nih. Untuk muka bahasanya membasuh. Untuk tangan bahasanya membasuh. Pas kepala bahasanya ngusap. Atau kita sering dengar menyapu begitu ya. Di mana bedanya? Kalau membasuh mesti airnya mengalir. Jadi ketika membasuh muka, membasuh tangan, nanti membasuh kaki, itu airnya mesti ngalir. Kalau wudhu di keran mah, nublokin airnya di anggota wudhu. Nublokinnya di anggota wudhu. Ima di muka, ima di tangan, ima di kaki. Tapi kalau usap, itu cukup ya, menyampaikan basahan yang ada di tangan ke anggota yang diusap. Jadi nublokinnya nggak mesti di anggota yang diusap. Jadi bisa begini nih. Kayak perhatiin? Boleh. Jelas ya? Tuh. Jelas nih kira-kira nih? Jelas. Jadi yang keempat, saya ulang lagi, mengusap sebagian kepala. Boleh kulitnya, boleh rambutnya yang masih ada di batas kepala. Bahkan di beberapa kitab fikih dikatakan walaupun setengah helai rambut, bukan lagi selai. Kalau selai dari ujung-ujung, dikit dong, dikit aja jadi. Adapun seluruhnya dalam madzhab Syafi'i ya, bukan madzhab lain. Adapun seluruhnya itu hukumnya sunnah. Dalam madzhab lain ada yang bilang wajib. Tapi kita nggak bicara madzhab lain ya. Madzhab Syafi'i aja kita belum becus. Saya ini mah ya segala-gala ya. Ngaji perbandingan madzhab, nanti itu mah levelnya bukan level kita ya. Kemudian yang kelima, ghuslur rijlain ma'al ka'bain, membasuh dua kaki, yakni dua telapak kaki, ma'al ka'bain, beserta dua mata kaki. Ini sama bahasannya yang tangan. Dari ujung jari-jari kaki sampai dua mata kaki terbasuh dengan sempurna. Berarti lewatin meskipun sedikit dari dua mata kaki. Lewatin. Menegaskan bahwa batas yakni mata kaki terbasuh dengan sempurna. Sunahnya lewatinnya lebih. Begitu. Ya, jelas ya? Jadi yang masih ada di batas kaki tadi tuh, dari ujung sampai mata kaki wayangnya, kulitnya, bulunya, kuku semua di dalam wajib terbasuh dengan sempurna, wajib rata. Kemudian yang keenam, at-tartibu tertib. Tertib fi af'alil wudu, di dalam semua gerakan wudu, terutama yang wajib, kama dzakarna, sebagaimana yang telah kami jelaskan. Mana? Muka, tangan, kepala, kaki. Ini yang wajib nih. Jadi andai kata ada wudu ngaca, maka wudunya tidak sah. Itu saja pelajaran dari saya. Kurang minta maaf dari Allah. Bila hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.